Dengan terpaksa, dia harus nekat mengikutinya masuk. Baru saja melihat bayangan kucing, seekor monster muncul di belakangnya, membuat Qiangge tidak berani bernapas. Melihat posisi kucing itu cukup aman, dia pun diam-diam memanjat ke atas. Detik berikutnya monster menemukan jamur beracun yang lezat. Langsung memanggil teman-temannya. Seketika suara-suara tak terhitung bergema di sekeliling. Untungnya Qiangge sudah memanjat ke tempat tinggi. Kalau tidak pasti sudah dikepung sekarang. Sambil monster-monster itu asyik makan, dia segera mendekati kucing itu. Tapi tak disangka, monster itu membuka tempurung kepalanya sepenuhnya, mengaktifkan pendeteksian maksimum untuk menangkap suara. Pria itu ketakutan dan menahan napas sekuat tenaga. Beruntung ada bantuan teknik pernapasan kura-kura. Monster itu tidak menemukannya. Kemudian monster itu pun mundur. Kakak Qiang baru saja lolos dari maut. Setelah kembali ke gereja, dia segera mengeluarkan barang jarahan yang ditemukannya tadi. Sebotol fentanyl terkenal. Ketika ditempelkan ke kulit si gadis hitam, rasa sakit yang hebat langsung hilang. Seluruh dunia terasa indah kembali. Melihat senyum lega yang sudah lama tak terlihat itu, kakak Qiang juga merasa senang dari lubuk hatinya. Meski Hei Mei sudah tidak punya banyak waktu lagi, tapi bisa mendapatkan sedikit waktu untuk bernapas lega juga baik. Setelah itu, mereka berdua pergi ke balkon untuk menghirup udara segar. Melihat ada sebuah kapal di laut yang sedang memanggil para penyintas, Hei Mei segera membuat keputusan besar. Keesokan harinya, dia dan kakak Qiang nekat keluar dari rumah. Perlahan bergerak mendekati arah tepi pantai. Selama kita bisa naik ke kapal, kita akan selamat. Karena monster itu akan tenggelam jika terkena air. Tapi melihat tepi pantai dipenuhi monster yang mendengar suara kita, Qiang sadar mustahil untuk mencapainya. Di saat putus asa, Hei Mei tiba-tiba menyerahkan kucingnya padanya. Semuanya tersirat tanpa kata. Qiang mengerti ini adalah ucapan perpisahan. Dengan mata penuh rasa berat hati, dia melihat Hei Mei pergi dengan tegas, lalu mengambil tongkat besi di tanah, sambil berlari sambil memukul kaca jendela mobil. Ternyata sejak melihat kapal itu, dia memutuskan untuk mengorbankan diri agar Qiang bisa diselamatkan. Tiba-tiba suara alarm yang memekakkan telinga berbunyi, menarik perhatian monster-monster di tepi pantai untuk berbalik arah. Suara alarm yang gila datang menghampiri. Melihat hal itu, si gadis hitam segera bersembunyi di samping, menyaksikan gerombolan monster berlarian melewatinya. Kakang Qiang mengambil kesempatan dan langsung bangkit. Lari sprint sejauh 100 meter menuju tepian. Namun monster-monster di sekitarnya segera mendengar keributan. Dengan cepat mengejar dalam kelompok besar. Hampir bersamaan saat monster itu menangkapnya, dia berhasil melompat ke laut. Melihat Qiang diselamatkan, Hei Mei tersenyum lega. Kini keinginan terbesarnya telah terwujud. Tak perlu lagi hidup dalam kesengsaraan. Maka keesokan paginya, Hei Mei berjalan di jalan sambil mendengarkan musik. Akhirnya dia mencabut kabel earphone, menggemakan nyanyian indah di atas kota.